Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Akmal Syakir dari kelas 11-2 kejuruan TKJ akan menjelaskan bagian-bagian dari motherboard. Langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari motherboard. Di sini ada yang namanya slot CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah tempat untuk menaruh prosesor sebagaimana adalah otak dari komputer. Lanjut ke sebelah kiri, di sini ada yang namanya baterai CMOS. Ini adalah baterai untuk menyimpan tanggal, data, waktu. Jadi ketika PC kita mati, ini akan tetap berjalan sehingga waktunya tidak akan berbeda dengan waktu asli kita. Oke, di sini ada yang namanya slot RAM. Slot RAM ini adalah tempat untuk menaruh RAM, berguna untuk menyimpan data sementara. Selanjutnya di sini ada slot IDE atau Integrated Device Electronic, adalah salah satu bagian komponen motherboard, tempatnya untuk menghubungkan ke CD-ROM, DVD maupun hard disk. Jadi kita akan mencolokkan hard disk ke sini. Oke, selanjutnya ada yang namanya slot AGP. AGP atau Accelerated Graphic Port adalah jenis port di mana motherboard berfungsi untuk menyambungkan kartu AGP penunjang grafis komputer. Ya. Selanjutnya ada yang namanya slot PCI. Slot PCI berguna untuk menghubungkan dengan VGA untuk menunjang grafis dan juga gaming. Jadi ini adalah komponen yang sangat penting untuk tampilan PC kita. Ada pula BIOS. BIOS berguna untuk input dan output sistem. Jadi ini BIOS lah yang berguna menghubungkan input dan output. Di sini ada yang namanya konektor PSU, berguna untuk menyambungkan antara power supply dengan motherboard. Power supply gunanya untuk menyuplai data dan juga aliran listrik. Oke, di sini ada prosesor short bright, adalah jalur penghubung. Tugasnya itu mengontrol USB, bus dan IDE, penghubung ISA dan PCI. Selanjutnya ada chipset NOR bright. Chipset NOR bright adalah komponen untuk menghubungkan antara prosesor dengan sistem memori atau graphic card, bisa dengan AGP dan juga PCI. Oke, di sini ada yang namanya flash ROM, salah satu komponen yang ada di motherboard. Fungsinya untuk memori kilat yang berfungsi untuk menulis, membaca, memverifikasi, termasuk menyimpan data saat tanpa adanya arus listrik sekalipun. Di sini ada yang namanya audio codec. Audio codec adalah komponen ada dalam motherboard di mana ini berfungsi untuk mengkodekan audio analog sebagai audio digital untuk kemudian diterjemahkan kembali ke analog. Oke, di sini ada yang namanya konektor kipas power supply. Jadi konektor ini menghubungkan motherboard dengan kipas dengan tujuan agar suhu udara di CPU bisa terus terjaga dan terhindar dari overheat selama pemakaian berlangsung. Oke, di sini adalah input dan output. Ini untuk mencolokkannya. Oke, di sini adalah PS2 controller dan keyboard port. Jadi kita akan mencolokkannya ke sini. Di sini ada USB port untuk USB. Biasanya ini sering digunakan, dan di sini ada yang namanya serial port. Serial port ini sebelum ada USB sering digunakan, tapi dengan adanya USB ini menjadi seperti tidak berguna. Di bawahnya ada port VGA untuk graphic card dan juga dihubungkan ke monitor. Dan di sebelahnya ada yang namanya serial communication port. Ini sudah lama tidak digunakan. Di sini ada yang namanya LAN port untuk internet, dan di sini ada yang namanya audio port. Ini untuk audio ya, seperti dapat dihubungkan ke speaker ataupun headset.
Sekian, terima kasih penjelasan saya mengenai bagian komponen motherboard. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Janak Masyakir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.